Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada analisa kita kemarin di video yang ini, nah di situ kita sudah share analisisnya, potensi pergerakan harga, kita analisa kemarin ada di dua kondisi. Setelah harga bergerak, yang terjadi adalah kondisi pertama ya, harga membuat low yang lebih rendah dari zone ini, masuk ke area yang kita marking ini, lalu membuat kenaikan. Dan yang bisa kita pantau adalah OBSL M5 ini untuk mengambil posisi sell-nya. Jadi harga ini akan mengalami penurunan jika terkonfirmasi. Oke, di situ sudah sangat jelas ya kita share ya. Nah sekarang kita akan update kembali harga saat ini sedang sideways setelah harga masuk ke OBSL M5 ini. Ya, jadi belum ada konfirmasi. Kalau kita lihat pola candlestick di M15 ini belum break ya, belum break secara body, dia di sweep, lalu naik, di sweep lagi, naik lagi, ini malah ada penurunan kembali. Artinya untuk OBSL M5 ini belum terkonfirmasi akan terjadinya penurunan. Jadi kalau kita perhatikan juga di bawah dari zone ini ada lagi area rally base rally demand area itu juga di sebelah kirinya ada resisten area ya. Ya, jadi kita harus benar-benar menunggu konfirmasi yang muncul sebelum kita melakukan posisi sell-nya, teman-teman. Ya, jadi tetap beracuan pada konfirmasi yang muncul. Oke, di sini saya mau lihat dulu pola candlestick pada daily ya. Daily, pola candlestick kemarin, coba kita hapus ini. Oke, dia turun, masuk di area yang kita marking, lalu naik. Jadi melihat rejection ini teman-teman, menurut saya ada potensi nanti harga ini akan naik. Ya, ini menurut rejection yang muncul dari zone ini. Saya menganalisa potensi ini nanti akan naik. Jadi untuk itu perlu kita hati-hati nantinya di M15 atau M5 ya. Kalau kita lihat ini area order block ini, dia memberikan respon tidak begitu kuat ya. Artinya kalau seandainya ini kuat, harusnya dia sudah langsung full body dia di bawah ini ya. Tapi ternyata dia malah satu ya. Jadi ini nanti maksud saya kita harus hati-hati untuk mengambil posisi sell-nya karena di daily ada respon dari area yang kita marking ini. Nah itu di sini itu cukup kuat. Saya lihat rejection-nya. Jadi kita harus hati-hati. Ini masih ada potensi akan naik teman-teman. Ya, jadi kita sabar menunggu pola konfirmasinya. Kalaupun nanti terkonfirmasi pada area ini, nah maka kita tidak boleh terlalu jauh ya mengambil TP ya. Jangan sampai jauh banget. Ambil aja yang rasional menggunakan Fibonacci retracement atau sesuaikan dengan berapa pips yang teman-teman targetkan. Nah gitu aja teman-teman. Kalau seandainya nanti harga tidak membuat pola konfirmasi, lalu dia malah membuat kenaikan, ngebreak high valid M5 ini, nah maka fix ini harga akan berpotensi naik. Jadi kita boleh mengambil posisi buy-nya, kita tunggu high itu valid, lalu nanti kita boleh cari area entry untuk mengambil posisi buy-nya teman-teman. Oke, perhatikan area order block pada M15. Kita sudah marking ya. Ya, di sini yang kita marking ada dua, sejatinya masih banyak ya area order blocknya karena sampai pada zone ini untuk struktur M15-nya. Oke, jadi nanti area ini pun untuk mengambil posisi sell bisa kita gunakan dengan catatan harus terkonfirmasi. Ya, melihat situasi ini sih kurang bagus ya untuk area-area ini ya. Apalagi melihat respon di daily tadi itu cukup kuat menurut saya untuk rejection-nya dari zona area marking kita ini. Jadi untuk itu menurut saya masih akan ada potensi kenaikan. Oke, jadi untuk struktur di M5 masih tetap ya belum ada break di sini. Ini yang perlu kita pantau nantinya dan juga low valid kita sudah ketemu low valid di sini.
untuk M15 juga sudah ketemu, untuk M5 juga sudah ketemu ya. Oke, ini ya, karena kemarin kalau kita analisa pada low ini belum valid ya. Jadi itu sebabnya kita analisa kemarin harga turun, membuat low yang lebih rendah, maka inducementnya berubah bukan di area atas ini lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kalau kita perhatikan ke struktur H4-nya, nah ini teman-teman, ini perlu kita perhatikan nanti. Ini ya, ini ada imbalance di sini. Nah, bisa aja nanti dia menutup imbalance ini. Oke, dia malah kembali melakukan kenaikan. Coba perhatikan ada bullish yang cukup besar pada candlestick ini. Ya, jadi maksud saya kita harus hati-hati kalaupun nanti kita dapat konfirmasi pada M5 atau M15. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk area yang saya marking ini, teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, ini area base ini sejajaran dengan area resisten di sini. Ternyata di H4 dia adalah area imbalance ya, menutup imbalance nantinya. Ya, jadi itulah potensinya teman-teman. Potensi harga ini akan lanjut mengalami kenaikan. Oke, kalau nanti area zone ini memberikan respon, maka kita boleh mengambil posisi sell-nya karena itu adalah OB sell di M15. Kalau terkonfirmasi, kalau tidak, ini harga akan naik. Setidaknya kalau menurut saya ya, ini ada area support di sini. Bisa jadi nanti harga seperti ini. Ya, di situ nanti potensinya ada respon ya. Ini adalah area support dan area resisten di sini. Oke, itu penting banget teman-teman. Area-area seperti ini perlu kita pahami ya, agar kita tidak terjebak dalam mengambil posisinya. Oke teman-teman, ini yang bisa kita pantau. Potensi harga ini menurut saya akan naik, apalagi di OB sell M5 ini belum memberikan respon ataupun konfirmasi ya. Jadi harga 1S ini yang kita marking pada H4, kalau harga masuk ke zone ini tertutup imbalance area di H4. Jadi hati-hati ya, bisa jadi nanti seperti yang saya gambar ini, dia akan terpantul setelah masuk di imbalance ini, menutup imbalance, maka harga berpotensi akan naik. Kalau nanti kondisinya malah seperti ini yang kita gambarkan, dia membuat change of character di M5-nya, kita boleh membidik posisi buy-nya. Tentunya perhatikan area-area penting pada M15 ini, seperti yang sudah kita marking di sini. Ya, itu penting banget. Coba kita cek sebentar untuk struktur pada time frame H4 ini. Setelah ada change of character di sini, area high valid M5 ini merupakan area fallback terdekat di H4. Jadi cukup kuat potensinya nanti bakal di break ya. Jadi sekali lagi saya harap teman-teman berhati-hati dalam mengambil posisi sell-nya ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa kita pantau pergerakan harga saat ini pada gold. Semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.